Halo Sobat SG, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel YouTube Bimbel Salemba Group. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas materi yang baru, yaitu materi tentang larutan buffer atau larutan penyangga. Selamat menyimak ya, dan ditonton sampai akhir video materinya. Oke, kita masuk di sini. Kakak tampilkan gambar dari sel darah merah. Pasti tahu ya. Nah, di sini pH darah mempunyai pH sekitar 7,4. Nah, pH ini berperan penting agar enzim dapat bekerja dengan benar dan agar tekanan osmotik tetap seimbang. Nah, teman-teman pernah ngebayangin nggak sih apa yang terjadi kalau di dalam darah kita tidak mempunyai sistem buffer? Kita kan manusia kadang makan yang aneh-aneh ya, kadang makan sesuatu yang asam, kadang makan sesuatu yang basah. Kalau dalam tubuh kita tidak mengandung buffer darah, contoh misalnya kayak kakak makan sesuatu yang asam seperti lemon. Dari pH 7,4, maka pH-nya bisa drop drastis menjadi 5. Ataupun misalnya kalau kakak punya buffer darah, kakak tiba-tiba makan sesuatu yang basah, yang mengandung kalsium atau sebagainya. Tiba-tiba pH darah kakak dari 7,4 akan berubah menjadi 10. Nah, kalau pH dalam darah yang tidak ada sistem penyangganya, terjadi perubahan pH yang signifikan, maka dampaknya apa? Dampaknya banyak enzim-enzim yang tidak dapat bekerja secara maksimal. Efeknya apa? Pastinya metabolisme juga akan terganggu. Nah, disitulah pentingnya dari larutan buffer. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri dari larutan buffer, kemudian pH ataupun perhitungan untuk menghitung pH dari larutan buffer sendiri, dan tentunya adalah kemudian adalah variasi soal lainnya. Secara definisi, larutan buffer adalah larutan yang dapat menahan perubahan pH walaupun asam ataupun basah kuat ditambahkan. Jadi, buffer akan meredam agar pH suatu larutan tidak berubah secara signifikan, tidak naik signifikan ketika ditambah basah atau tidak turun signifikan ketika ditambahkan asam. Nah, tentunya di sini larutan buffer pun terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya. Larutan yang terdiri dari pasangan asam lemah dengan basa konjugasinya disebut sebagai larutan buffer asam atau penyaga asam. Sedangkan larutan yang terdiri dari pasangan basa lemah dan asam konjugasinya dikenal sebagai larutan buffer basa. Nah, terus kemudian bagaimana sih cara buffer itu mempertahankan harga pH? Pada dasarnya, larutan buffer sederhana dapat dibuat dengan menambahkan larutan asam asetat atau CH3COH dan natrium asetat CH3CONA ke dalam air. Nah, di sini larutan dari natrium asetat merupakan suatu elektrolit kuat yang akan terionisasi sempurna di dalam air. Menjadi apa? CH3CONA menjadi CH3CO- ditambah Na+. Nah, disinilah peran buffer bekerja. Ketika sesuatu asam dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung buffer, dalam hal ini ion H+ yang berasal dari asam tersebut akan dikonsumsi atau bereaksi dengan basa konjugat yang ada di dalam buffer. Jadi kalau misalnya kalian makan sesuatu yang asam, maka basa konjugatnya akan mengcounter, menetralkan. Di sini reaksinya adalah CH3CO- yang berasal dari basa konjugasi buffer bereaksi dengan spesies asam, membentuk CH3COH. Sedangkan kalau yang ditambahkan adalah spesies yang bersifat basa, maka dalam hal ini ion hidroksida atau ion OH- akan dinetralkan oleh asam. Terutama di sini asam lemah ya, yang berasal dari buffer. Nah, itulah teman-teman keunikannya. Karena buffer pasti punya dua komponen, punya komponen asam dan komponen basa. Nah, komponen asam dan basa itulah yang akan saling menetralkan ataupun bereaksi ketika sesuatu asam ataupun basa ditambahkan ke dalam larutan buffer tersebut. Ini sebagai contoh teman-teman. Sebagai contoh di sini kakak pakai larutan buffer yang terdiri dari CH3COH dan juga basa konjugatnya yaitu CH3CO- dalam bentuk garam ya, yaitu CH3CONA. Nah, di sini pH dari larutan buffer tersebut adalah 4,74. Nah, ketika ditambahkan larutan yang bersifat basa, maka pH-nya yang semula 4,74 dia akan naik, tapi cuma sedikit naiknya menjadi 4,8. Di sini penambahan OH-nya hanya sebesar 0,02 mol. Tentunya memang akan ada reaksi, di mana reaksinya itu
Tentunya kalau misalnya basa bereaksi dengan asam, makanya untuk konsentrasi asamnya dia akan berkurang kan? Kenapa berkurang? Karena bereaksi dengan OH-. Sedangkan konsentrasi dari basa konjugatnya atau si garamnya, dia akan bertambah. Kenapa? Karena akan saling memperkuat. Sedangkan jika buffer ditambahkan dengan asam, maka yang terjadi adalah, bisa dilihat teman-teman, dari semula konsentrasi asamnya berkisar 0,3 molar, ketika ditambahkan asam, maka konsentrasi asamnya pun akan meningkat karena saling memperkuat. Nah, sedangkan untuk konsentrasi dari basa konjugatnya, karena dia akan bereaksi dengan asam, maka konsentrasinya akan berkurang. Nah, di sini pH-nya turun, tapi tetap turunnya itu nggak signifikan, turunnya cuma sedikit, yaitu 4,68. Jadi memang secara teoritis, konsepnya adalah buffer itu menahan ya. Jadi praktis bukan pH-nya nggak berubah sama sekali, berubah, tapi kecil banget berubahnya. Dia naiknya sedikit, turunnya sedikit, karena dia menahan perubahan pH. Nah, kemudian bagaimana sih Kak perhitungan untuk larutan buffer? Nah, di sini kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas tentang perhitungan larutan penyangga dari asam atau buffer asam. Nah, di sini perlu kita cekin ya, bahwa yang namanya buffer asam itu, kan tadi komponennya apa? Ada asam lemah dan juga ada basa konjugatnya. Nah, suatu asam lemah pastinya dalam air akan mengalami reaksi kesetimbangan. Nah, di sini contoh dari reaksi disosiasi asam lemah dari Ha sebagai simbol ya. Maka di sini Ha tambah H2O menjadi H3O+ ditambah A-. Karena dia menghasilkan reaksi kesetimbangan, maka akan menghasilkan suatu nilai tetapan yang disebut dengan Ka. Rumusnya apa? Jangan lupa rumusnya konsentrasi kanan dibagi dengan konsentrasi kiri. Kanannya ada H3O+ dikali dengan A- sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya adalah konsentrasi sebelah kiri, yaitu Ha-nya. Ini Ka ya. A itu adalah simbol bahwa kesetimbangannya ada kesetimbangan yang bersifat asam karena menghasilkan ion H3O+ atau H+. Nah, dari rumus ini bisa kita susun ulang ya, sehingga didapatkan bahwa konsentrasi H+ ataupun H3O+ dari suatu larutan buffer asam akan sebanding dengan Ka dikali dengan konsentrasi asam lemahnya per konsentrasi basa konjugatnya. Ingat di sini perbedaan antara asam lemah dengan basa konjugat hanya selisih 1H. Kalau basa konjugat pasti H-nya berkurang 1. Nah, rumus ini pun teman-teman bisa aja kalian tuliskan dengan rumus samping ya, yaitu H+ akan setara dengan Ka dikali dengan mol asam lemah per mol basa konjugatnya. Jadi boleh ya. Kenapa Kak boleh? Karena yang namanya konsentrasi itu kan pasti mol per volume ya. Karena larutannya itu dicampur, otomatis volumenya itu saling mengeliminasi. Sehingga kalian boleh aja pakai rumus yang di sebelah kanan. Jadi bebas di sini. Dan kemudian untuk perhitungan larutan buffer basa, tidak berbeda jauh dengan larutan buffer asam, hanya berbeda variabel saja. Tentunya kalau misalnya buffer basa, kita pakainya adalah OH- ya. Nah, dengan rumus di sini, OH- setara dengan Kb dikali dengan konsentrasi basa lemah per konsentrasi asam konjugasinya. Atau teman-teman boleh juga pakai penulisan di sini untuk konsentrasi OH- setara dengan Kb dikali dengan mol basa lemah per mol asam konjugasinya. Jangan lupa ya, kalau OH- nggak boleh langsung ke pH, tapi harus ke pOH dulu, baru bisa langsung ke pH. Oke teman-teman, biar lebih jelasnya dan biar lebih paham lagi, yuk kita langsung aja ke contoh ataupun latihan soalnya. Nah, untuk perhitungan buffer, sebagai contoh di sini, bila 2 liter larutan NH4OH 0,2 molar dicampurkan dengan 2 liter NH4Cl dengan konsentrasi 0,2 molar dan Kb dari NH4OH sebesar 1,8 dikali 10⁻⁵. Tentukanlah yang pertama yang A, pH larutan penyangga. Nah, di sini teman-teman, larutan buffer masuk larutan buffer apa? Apakah asam atau basa? Oke, jawabannya basa ya. Kenapa basa? Karena ada nilai Kb. Jadi di sini basa lemahnya itu adalah NH4OH, sedangkan asam konjugasinya yaitu NH4Cl. Nah, asam konjugasi itu mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata garam ya. Jadi sama aja kok. Jadi asam konjugasinya dari garam yaitu NH4Cl. Nah, langkah pertama di sini kita cari dulu mol masing-masing, mol dari si basa lemahnya, si NH4OH, dan mol dari asam konjugasinya atau NH4Cl-nya. Dengan rumus tentunya, untuk mencari mol, kita pakai rumus konsentrasi dikali dengan volume ya. Nah, untuk mol LOH-nya berarti
2 liter dikali dengan 0,2 molar, hasilnya 0,4 mol. Kemudian untuk mol asam konjugasinya atau garamnya, yaitu 2 liter dikali dengan 0,2 molar, yaitu 0,4 mol juga. Jadi sama di sini molnya. Kemudian, karena dia sudah lengkap, basa lemahnya ada, asam konjugasinya ada, langsung aja kita masuk ke dalam rumus. Tentunya di sini rumus yang dipakai adalah rumus dari buffer basa. Rumusnya adalah OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasinya. Kita langsung substitusi. Untuk nilai Kb-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan mol basa lemahnya yaitu 0,4 mol per mol asam konjugasinya 0,4 mol juga. Karena sama, kita bisa coret sehingga hasil OH-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Dari sini, kita bisa cari dulu yaitu POH-nya. Tentunya dengan rumus minus logaritma OH-min. Kita substitusi angkanya. Minus logaritma 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga hasilnya adalah, pangkatnya jangan lupa maju ke depan ya. Jadinya 5 min log 1,8. Tapi, jangan sampai lupa, ini belum selesai karena baru dapat POH. Kita cari pH-nya. pH-nya rumusnya biasa ya. 14 dikurang POH, kita substitusi angkanya. 14 dikurang 5 dalam kurung 5 min log 1,8. 14 dikurang 5 jadinya 9. Min sama min jadinya plus. Sehingga hasil pH-nya adalah 9 ditambah log 1,8. Nah, kalau dihitung secara saintifik, log 1,8 akan bernilai 0,255 sehingga hasil akhirnya pH larutan buffernya adalah 9,255. Sampai di sini bagaimana? Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang kita mau ngecek nih, gimana kalau misalnya buffer ditambahin suatu larutan yang bersifat asam kuat. Tadi kan di slide sebelumnya, kakak cuman tampilin dalam bentuk gambar kan, bahwa pH-nya berubah. Nah, di sini kita buktikan melalui perhitungan bagaimana dampak penambahan asam terhadap suatu larutan buffer. Soalnya masih sama, kita menggunakan di sini buffernya buffer basa ya. Masih sama, buffer basanya NH4OH dengan volume 2 liter, konsentrasi 0,2 molar, dicampur dengan asam konjugasinya atau garamnya yaitu NH4Cl dengan volume 2 liter dan konsentrasi 0,2 molar. Nah, di sini buffernya ditambahkan dengan 10 mili larutan asam kuat HCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Langkah pertama, kita tentukan dulu di sini, ini kan udah ada ya, komponen buffernya udah lengkap. Nah, maka di sini tentunya kalau misalnya asam kuat ditambahkan ke dalam buffer, nah asam kuatnya akan bereaksi dengan spesies yang basah. Tentunya di sini basanya berasal dari basa lemah, yaitu NH4OH. Di sini kita cari dulu mol masing-masing. Ini mol NH4OH awalnya sama mol NH4Cl-nya nggak berbeda ya dari tadi. Cuma di sini kakak ubah menjadi milimol. Dari 0,4 diubah ke milimol dikali 1000 semua menjadi 400 milimol dan 400 milimol. Kenapa diubah milimol? Karena nanti biar satuannya itu sama dengan larutan asam kuat HCl-nya. Nah, untuk mol HCl-nya rumusnya sama, konsentrasi dikali volume. Kita substitusi 10 mili dikali dengan 1 molar, hasilnya 1 milimol. Kemudian di sini kita buat persamaan reaksinya agar teman-teman bisa lebih jelas lagi ya. Tentunya persamaan reaksinya di sini adalah NH4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Nah, kalau kalian lihat di sini mula-mula kakak masukkan ya 400 untuk basa lemahnya, kemudian 1 milimol untuk asam kuat, dan di sini mol dari garam atau asam konjugatnya adalah 400. Nah, pada saat reaksi tentunya jumlah yang habis atau bertindak sebagai pembatas adalah yang paling kecil atau yang paling sedikit, yaitu mol dari HCl. Tulis semua satu semua sama, kemudian baru kita hitung keadaan sisa atau akhirnya. Tinggal kita kurang ya, ingat reaktan berkurang, produk bertambah. Reaktan posisinya di sebelah kiri. Awalnya 400, diambil 1, berkurang 1 menjadi 399. Untuk HCl-nya habis, karena awalnya 1, bereaksi 1. Sedangkan untuk produknya, awalnya 400. Kemudian bertambah sebanyak 1 milimol, sehingga mol akhirnya akan bertambah menjadi 401. Kemudian dari sini, karena komponen basa lemah dan juga asam konjugat atau garam sudah lengkap,
kita bisa langsung masukkan atau substitusi ke dalam rumus. Tentunya pakai rumus Baper basa ya, yaitu OH- setara dengan Kb dikali dengan mol basa lemah per mol asam konjugasinya. Kita substitusi angkanya, 1,8 dikali 10⁴ dikali dengan 399 mol untuk mol basa lemah per 401 milimol untuk mol asam konjugat atau mol si garamnya. Nah, hasilnya di sini 1,79 dikali dengan 10⁻⁵. Nah, dari sini kita bisa hitung pOH-nya dengan mensubstitusi ke dalam rumus minus logaritma OH-. Minus logaritma 1,79 dikali 10⁻⁵, sehingga hasilnya adalah, pangkatnya jangan lupa ya, maju ke depan lagi, menjadi 5 min log 1,79. Kemudian tentunya dari pOH, langkah selanjutnya kita mencari pH-nya. Dengan rumus 14 min pOH, berarti 14 dikurang dalam kurung 5 min log 1,79. 14 dikurang 5 hasilnya 9, minus sama minus hasilnya plus ya, jadinya 9 ditambah log 1,79. Nah, kalau dihitung secara saintifik, log 1,79 akan bernilai 0,253. Sehingga hasil akhir pH-nya adalah 9,253. Nah, tadi kan teman-teman bisa lihat ya, bahwa di slide sebelumnya, itu pH larutan Baper awal dari si basa adalah 9,2. Nah, di sini setelah ditambahkan asam, dia pH-nya nggak berubah secara drastis. Nah, ini ya, kakak tampilkan lagi. Awalnya 9,255, dikasih asam, pH-nya turun, tapi sedikit aja, menjadi 9,253. Sehingga lagi-lagi terbukti bahwa Baper mampu menahan atau meredam pH agar tidak berubah secara drastis. Jadi cuma kecil doang berubahnya. Nah, kemudian di sini kakak punya soal lain. Bila 0,15 mol CH3COH yang dikenal sebagai asam asetat dengan Ka 2 dikali 10⁻⁵. Wah, ada Ka nih Kak. Artinya apa? Sifat asamnya adalah lemah. Nah, di sini bereaksi ya dengan 0,1 mol NaOH yang dilarutkan dalam air sehingga diperoleh larutan penyangga dengan volume 1 liter. Pertanyaannya, tentukan pH larutan dari penyangga tersebut. Nah, di sini teman-teman, ada perbedaan mendasar antara soal yang di slide ini dengan slide sebelumnya. Kalau di slide sebelumnya, komponen asam lemah dengan komponen garamnya sudah lengkap. Komponen basa lemah dan komponen garam sudah lengkap. Tapi di sini kita tahu kan bahwa CH3COH adalah asam lemah dan NaOH adalah basa kuat. Jadi di sini nggak boleh teman-teman masukin dalam rumus. Tapi kita buat dulu reaksinya. Jadi pengerjaan Baper itu sebenarnya ada dua. Bisa langsung masuk rumus, bisa juga pakai reaksi. Pakai rumus gimana Kak? Kalau spesiesnya sudah lengkap, ada asam lemah dengan basa konjugatnya atau basa lemah dengan asam konjugatnya. Tapi kalau ada spesies yang benar-benar beda, ada asam ketemu basa, wajib kita buat reaksinya. Nah, di sini reaksinya berarti CH3COH ditambah dengan NaOH menghasilkan CH3CONa ditambah dengan H2O. Kita pakai di sini reaksi mula-mula, reaksi sisa ya, biasa. Pakai MRS, kita masukkan untuk mula-mulanya di sini adalah 0,15 untuk CH3COH-nya, karena molnya udah ada ya. Kemudian NaOH-nya 0,1 mol juga. Maka yang jadi pembatas adalah mol dari NaOH, karena inilah yang paling sedikit nilai molnya. Nah, yang bereaksi sama tuh semua, 0,1 semua, karena koefisiennya itu adalah 1 semuanya. Ingat, yang namanya mol bereaksi harus berbanding lurus dengan koefisien. Sehingga pada saat akhir, mol sisa dari CH3COH adalah 0,05 mol, kemudian NaOH-nya habis, sedangkan mol dari asam konjugatnya, mol dari basa konjugatnya atau mol dari garamnya adalah 0,1 mol. Nah, di sini kan udah lengkap ya teman-teman, komponennya. Asam lemahnya ada, basa konjugat atau garamnya ada, sehingga bisa kita masukkan ke dalam rumus. Tentunya pakai rumus Baper asam, H+ setara dengan Ka dikali dengan mol asam lemah per mol basa konjugatnya. Kita substitusi angka-angkanya, 2,5, 2 dikali 10⁻⁵ dikali dengan 0,05 untuk mol asam lemah per 0,1 mol untuk mol basa konjugatnya. Sehingga hasil akhirnya untuk H+ setara dengan 10⁻⁵ molar.
karena dia bentuknya sudah H+, boleh ya kita langsung masuk ke dalam pH. Tinggal tambahin P aja di depannya. Nah, sehingga pH-nya rumusnya minus logaritma H+ atau minus logaritma 10/45. Nah, dia setara dengan pH-nya yaitu 5. Jadi dari sini teman-teman bisa menarik kesimpulan ya, dan semoga bisa memahami perbedaan dasar antara perhitungan asam buffer asam dan buffer basa dengan cara langsung rumus ataupun melalui reaksi. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke latihan soal berikutnya. Nah, kali ini kita akan coba latihan soal mengambil dari soal SIMAK UI. Nah, soalnya nggak terlalu masih baru ya, soal SIMAK UI dari tahun 2019. Dengan nomor soal 56, ke dalam 300 ml larutan asam benzoat dengan konsentrasi 0,2 molar ditambahkan KOH sebanyak 2,8 gram. Jika Ka dari asam benzoat sebesar 6 dikali 10 pangkat min 5 dan diketahui ARK 39, O 16, hitung pH larutan setelah pencampuran. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat ya bahwa ada asam benzoat yang bersifat asam lemah dan juga ada KOH yang bersifat basa kuat. Asam lemah kenapa? Karena ada nilai Ka-nya. Nah, karena di sini ada asam lemah ketemu basa kuat, pastinya ada reaksi dong, ya kan? Nah, di sini langkah pertama kita hitung dulu ya mol masing-masing. Nah, untuk mol asam benzoatnya langsung aja pakai rumus M kali V, berarti 300 dikali dengan 0,2 molar, yaitu 60 mmol. Nah, untuk mol dari KOH-nya, di sini kakak pakai rumus gram per mr ya. Dan masanya kakak konversi menjadi miligram. Tujuannya apa? Biar hasil molnya itu satuannya adalah milimol. Nah, maka 2,8 dikali dengan 1000 yaitu 2800 mg dibagi mr-nya 56 yaitu 50 milimol. Nah, kadang gini ya, kalau kita ketemu soal seperti ini kan suka bingung ya. Terutama bingung dalam hal apa? Asam benzoat misalnya, Kak itu strukturnya gimana Kak? Kak saya nggak tahu strukturnya. Akibatnya apa? Banyak siswa yang ketika bingung strukturnya seperti apa, akhirnya apa? Bingung cara buat persamaan reaksinya. Nah, di sini kakak coba menawarkan alternatif pengerjaan yang lain, yaitu dengan menggunakan variabel sebagai pengganti persamaan reaksi. Nah, di sini kakak simbolkan di mana asam benzoat sebagai asam lemah dengan simbol Al, dan juga basa kuat dengan simbol BK. Maka reaksi yang terjadi adalah asam lemah ditambah basa kuat menjadi garam. Nah, ini reaksi utamanya dengan menggunakan variabel. Setelah itu, kita masukkan mol mula-mula dari asam lemah dan juga mol basa kuatnya. Kakak substitusi, untuk mol asam lemahnya tadi 60 mmol, kemudian untuk mol basa kuatnya yaitu 50 mmol. Dari sini kelihatan teman-teman ya, siapa yang sebagai pembatas. Tentunya pembatas harus yang paling sedikit jumlah molnya. Dalam hal ini sebagai pembatas adalah basa kuat. Sehingga yang bereaksi adalah 50 semua. Dan hasil akhirnya dari reaksi MRS ini, untuk asam lemahnya yaitu 10, 60 dikurang 50. Sedangkan untuk garamnya akan bersisa sebanyak 50 milimol. Nah, di sini bisa langsung kelihatan ya bahwa komponen asam lemah dan juga komponen garamnya sudah lengkap, sehingga bisa langsung kita substitusikan ke dalam rumus. Tentunya rumusnya pakai rumus buffer asam. Dengan rumus H+ sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemah per mol garam atau mol basa konjugatnya. Kita substitusi angka-angkanya. Untuk Ka-nya 6 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 per 50 milimol. Nah, di sini langsung kakak coret ya untuk nolnya. Sehingga hasil akhirnya untuk H+ adalah 6 per 5 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian pH-nya tinggal kita balik menjadi 5 min log 6 per 5. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya. Oke, jadi ini metode pengerjaan buffer dengan menggunakan variabel kalau kalian kesulitan dalam buat persamaan reaksinya. Bagaimana teman-teman? Dari data soal SIMAK, jadi soal SIMAK itu ternyata nggak terlalu sulit ya. Dia levelnya sama dengan soal UTBK. Oke teman-teman, ternyata sudah cukup sekian ya pembahasan video kali ini bersama kakak tentang larutan penyangga ataupun buffer. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dalam video kali ini. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like,
dan juga subscribe channel YouTube dari Bimbel Salemba Group. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau request juga tentang video-video pembahasan lainnya, tinggal diisi di komentar ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Cukup dari kakak. Dadah!